Apa yang membuat mereka bertingkah aneh seperti ini ketika berada di puncak Gunung Pundak? Apa gerangan yang ada di sana yang membuat mereka harus menutup mata dan tidak melihat secara langsung? Cari tahu jawabannya. Halo Sobat Jelajah Jawa Timur. Kali ini kita akan mendaki Gunung Pundak di Mojokerto. Ada dua rute sebagai berikut. Untuk kesini, sobat lewat pintu masuk wisata air panas Padusan. Lalu terus saja sampai menemui bumi perkemahan Celaket. Nah, di sini pos pendakiannya. Biaya lewat jalur resmi sebagai berikut. Kedua pos pendakian Gunung Pundak ini berada di jalur alternatif Pacet Trawas dan letaknya berdekatan. Sangat kami sarankan sobat melalui jalur yang resmi seperti yang kita lakukan sekarang. Kenapa lewat jalur resmi? Karena sebenarnya jalur Putuk Siwur hanya boleh sampai ke puncak Putuk Siwur, tidak sampai ke puncak Gunung Pundak. Kalau kebetulan tidak ada petugas, sobat bisa terus. Tapi kalau ada petugas, sobat akan diminta turun. Dan ini sudah dialami beberapa pendaki. Jadi, daripada separuh jalan harus turun lagi, sebaiknya ambil jalur yang resmi. Kami pun mulai naik pukul 12 siang. Medan cukup santai sampai di pos 1 yang jaraknya cuma sekitar 30 menitan. Saat akan naik, kami diberitahu bahwa puncak Gunung Pundak sedang ditutup karena kebakaran lereng Arjuno. Walaupun apinya sudah padam untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Jadi, kami tidak boleh ngecamp di puncaknya. Kami pun akan TikTok ke puncak, menikmati sunset, lalu turun lagi dan ngecamp di bumi perkemahan ini. Sehingga kami hanya membawa air, makanan secukupnya, dan perlengkapan masak untuk masak mie atau kopi di atas nanti. Dari pos 1 sampai pos 2, mulai banyak tanjakan yang naik cukup tinggi. Sobat akan sering berhenti di sini. Dan itu tidak mengapa, santai saja, nikmati segarnya udara dan suara alamnya. Gunung Pundak ini terletak di kawasan Taman Hutan Rakyat Raden Suryo, yang merupakan hutan konservasi. Jadi hutannya terlindung dan kemungkinan besar sobat akan bertemu satwa-satwa liar. Kami bertemu kijang dan ayam hutan di sini. Nah, ini pos 2 atau pos terakhir sebelum ke puncak. Memang cuma ada 2 pos di rute ini. Di sini pula akan ada percabangan ke tujuan populer lainnya, yaitu Putuk Pulau Sari. Nah, ini kelebihan utama rute ini dibanding jalur Putuk Siwur. Di jalur ini terdapat banyak sumber air, sedangkan di Putuk Siwur tidak ada sama sekali. Dan kualitas airnya sangat mengagumkan, karena merupakan bahan baku untuk air botol kemasan. Rasanya begitu sejuk dan segar. Sepanjang jalur ini setidaknya ada 4 sumber air. Jadi untuk satu urusan ini sobat aman.
Dan kita pun sampai di spot keren pertama, berupa hutan yang dipenuhi sulur akar gantung dari pohon-pohon di dalamnya. Membentuk tirai-tirai alam yang sungguh eksotis. Dengan kesan misterius yang sangat terasa. Puas-puasin ambil foto dan video di sini. Selepas dari hutan, kita akan masuk lembah yang berhadapan langsung dengan lereng Gunung Welirang. Dan kita akan ketemu spot keren yang kedua, berupa hamparan savana yang sangat luas, yang bergoyang hening di tengah hembusan angin. Dramatis abis kalau buat foto-foto. Puncak Gunung Pundak sudah terlihat, dan kami pun bergegas ke sana. Sekitar jam 3 sore, sampailah kami di sana. Dan inilah Gunung Pundak, berdiri di ketinggian 1585 mdpl dengan latar belakang Gunung Welirang. Tak lama kemudian, ada satu hal yang terasa. Angin di sini sangat kencang dan membawa debu dan kerikil. Kami pun batal masak karena api kompor tidak akan menyala di tengah angin seperti ini. Selain itu, anginnya akan membuat ini menjadi seperti ini dalam 1 menit. Kami pun diam sejenak mencari cara mengatasinya. Pakai kacamata nggak ngefek, anginnya kencang sekali dan debunya masuk lewat samping. Dan inilah awal mula perilaku aneh ini muncul. Ternyata ada satu teman kami yang persiapannya lebih bagus. Dia membawa kacamata renang. Kacamata renang kedap udara dan air, sehingga kerikil pun tidak bisa masuk. Lain kali perlu ditiru. Setelah mulai membiasakan diri, kami pun bisa menikmati suasananya dan mulai berkeliling. Pemandangan di atas sini memang sangat indah. Kita bisa melihat puncak Welirang, Gunung Kelut, dan Gunung Penanggungan.
Saat mentari mulai tenggelam, kami pun kembali ke puncak Gunung Pundak. Lalu berdiam sejenak, menikmati agungnya lukisan Sang Pencipta ini. Menyimpan keindahannya di dalam memori, dan menyadari bahwa kami akan selalu merindukan saat ini. Setelah gelap, kami pun turun. Perjalanan turun hanya memakan waktu 1 jam, karena kami sudah tidak foto-foto lagi. Di tengah jalan, kami bertemu pendaki-pendaki lain yang naik untuk ngecamp. Ternyata larangan ngecampnya sudah dicabut sore ini. Dan kami pun mendirikan tenda di bumi perkemahan Celakat. Menikmati mie dan kopi panas, dan ngobrol sambil ditemani nyanyian serangga malam hingga terlelap. Sampai jumpa di jelajah selanjutnya.